Kayak aku tuh ya Allah berjuang mati-matian banget untuk bisa kuliah dan bisa mendapatkan KIP kuliah ini ya. Meminta banget ke mama, restu mama kayak, "Mah, kalau emang aku diridhoi untuk kuliah tahun ini, doakan aku lolos di SBMPTN ini." Lihat pengumuman besaran UKT dan lolos atau tidaknya yang pendaftar KIP kuliah, aku kayak dinanti-nanti gitu bukanya. Terus pas aku buka dan ya hijau, nah ini ya di sini, dan alhamdulillah banget aku kayak sujud-sujudan, aku sambil nangis sambil sujud. Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Yoga and Alamsyah. Oke teman-teman semua, jadi di sini aku akan sharing aja mengenai pengalaman aku, perjuangan aku bisa kuliah di tahun kemarin, tahun 2020, dan bisa mendapatkan KIP kuliah itu kayak nggak semudah yang kalian lihat gitu loh. Kayak aku nggak semudah yang kalian lihat sekarang yang lagi ngomong di kamera ini. Terus aku yang setiap membuat konten tentang KIP kuliah ini emang gak mudah gitu loh, kayak gak mudah banget menurutku sih. Tapi setiap orang beda-beda ceritanya, jalan ceritanya, dan perjuangannya itu kayak kerasa banget gitu loh. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. So langsung aja kita ke ceritanya. Oke, jadi di sini aku akan menceritakan perjuangan aku untuk mendapatkan KIP kuliah di tahun kemarin. Emang gak mudah sih sebenarnya menurutku ya. Kayak aku tuh ya Allah berjuang mati-matian banget untuk bisa kuliah dan bisa mendapatkan KIP kuliah ini ya. Yang pertama dulu, sebelumnya aku kayak agak pesimis karena dulu kan namanya bidik misi, dan pada tahun 2020 waktu angkatan aku jadi KIP kuliah kan. Nah, di sana tuh kayak pesimisnya itu dari namanya juga KIP kuliah gitu. Jadi ada KIP-nya, terus kayak ada rumor yang harus mewajibkan kita wajib sebagai penerima KIP semasa SMA gitu kan. Kayak aku ya Allah, harapanku ingin kuliah tuh kayak ya gitu kan, di hatiku ya harus punya KIP gitu kan. Kayak tapi pas waktu ada informasi lagi mengenai KIP kuliah ini, program KIP kuliah ini, terus aku kayak nyari-nyari informasi sendiri. Aku nyari informasi dari Google, dari Instagram, dari Facebook, dari temen juga, terus dari guru juga. Aku kayak nyari-nyari informasi gimana caranya gitu kan. Terus aku emang nanya-nanya sama kakak kelas juga yang dari grup. Terus aku nanya-nanya sih sebenarnya seperti itu. Terus waktu pertama kali itu aku tahu bidik misi itu KIP kuliah tuh, kakak kelas aku semasa SMA yang lolos di Universitas Siliwangi, dan beliau mendapatkan bidik misi gitu kan. Aku mau nanya-nanya sebenarnya, cuman beliau dipanggil lebih dahulu gitu sama Allah. Jadi kayak ya Allah gitu kan. Aku nanya sama siapa gitu kan. Terus ya udah aku kayak nyari-nyari orang yang benar-benar benar-benar mau membimbing aku gitu kan, mau menerangkan tentang beasiswa ini. Terus aku ketemu sama kakak kelas, beliau dari mahasiswa Unpad. Terus aku kayak nanya-nanya gitu. Terus emang aku dulu sih ambisnya ke Unpad gitu kan. Terus aku juga nanya-nanya pokoknya banyak sih sebenarnya gitu. Terus waktu pertama kali banget aku ikutan jalur itu, yaitu aku ikutan beasiswa perintis. Cuman itu kan beasiswa perintis tuh kayak kita super camp gitu kan. Jadi kita belajar gitu untuk persiapan SBMPTN gitu kan, bukan untuk langsung jalur ke ITB kan. Beasiswa perintis itu dari Yayasan Amal Salman ITB gitu kan. Jadi kayak untuk persiapan SBMPTN gitu, gratis untuk penerima KIP kuliah dan orang kurang mampu gitu kan. Terus waktu itu persyaratannya itu harus ada KIP gitu kan. Terus dari sana awal mula aku membuat SKTM itu dari sana. Yang nggak punya KIP kan harus membuat SKTM. Terus aku pertama kali banget membuat SKTM untuk
Ya pertama kali sih untuk apapun juga emang pertama kali banget membuat SKTM gitu kan. Kayak ya udah aku coba gitu kan. Aku nggak tahu apa-apa tentang ini. Gitu. Udah terus singkat cerita waktu tes itu emang soalnya sih mirip banget dengan soal SBMPTN. Soal UTBK gitu, tapi kayaknya lebih susah deh. Terus kayak ya udah waktu itu tuh aku malah ke bagian saintek, soal saintek gila kan. Aku kayak nggak bisa beneran sumpah. Ya Allah. Terus ya udah deh aku pasrah, emang hasilnya juga zonk gitu kan, aku nggak lolos. Ya udah dari sana tuh kayak nah dari sini aku kayak perjuangan aku dimulai bener banget dari SNMPTN. Nah dari sana tuh kayak aku udah ancang-ancang dari jauh-jauh hari, aku udah sering bimbingan ke BK, ke guru BK, aku kayak nanya-nanya tentang SNMPTN, tentang KIP kuliahnya, bidik misi lah, segala macam aku nanya-nanya. Terus aku kayak nyari-nyari sendiri juga dari Google, dari ya kakak kelasku tadi gitu kan. Ya udah kayak aku sebenarnya nggak ada niatan sedikit pun untuk mendapatkan KIP kuliah ini gitu kan. Soalnya sebelumnya emang keluargaku kayak emang mau menjamin aku untuk kuliah gitu kan, kayak aku nggak tahu bisa seperti ini gitu kan keadaan keluargaku gitu. Kayak emang keluargaku dulu menjanjikan aku untuk kuliah dan emang orang tuaku menyanggupi untuk membiayai aku kuliah. Tetapi pada saat aku SMA, kalian kalau yang belum tahu boleh cek video aku yang sebelumnya. Di playlist ada ya tentang cerita keluargaku. Nah di sana aku kayak terpuruk banget. Kayak dulu tuh emang aku ditanyain mau kuliah apa enggak, terus aku jawab mau kuliah itu kan. Terus emang orang tua aku menyanggupi untuk membiayai kuliah aku gitu kan. Tapi pada saat di pertengahannya kayak gitu ada problem gitu, jadi kayak aku awalnya pupus harapan untuk kuliah. Ya udah deh, aku mikirnya ya udah aku kerja aja kayaknya gitu kan. Terus ya aku mikirnya ya udah nggak ada lagi selain kerja gitu kan, aku mikirnya seperti itu. Cuman kayak ada guruku yang menyemangati aku kayak, yoga kamu tuh harus cobain aja gitu, daftar gitu kan, ada beasiswa bidik misi katanya. Terus beasiswa bidik misi, terus aku nyari-nyari emang nggak ada gitu kan. Emang namanya udah KIP kuliah gitu. Oh ini kayaknya. Terus aku tanyain sama guru BK, emang iya kata beliau, bidik misi itu udah diganti namanya KIP kuliah. Terus aku nanya-nanya, terus ya gitu aku paling sering banget ke BK, ke ruangan BK, bukan karena hal negatif ya, karena nanya-nanya tentang kuliah gitu kan. Kayak terus banyak banget guru-guruku yang menyemangati aku di sekolah tuh kayak dicoba aja gitu kan, siapa tahu kita dapat rezekinya gitu kan. Rezeki emang kita niat banget ikhlas untuk mencari ilmu gitu kan, untuk pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu, siapa tahu kan emang dimudahkan gitu. Kayak aku sering nanya-nanya ke guru, pokoknya aku kayak sering banget nanya tentang perkuliahan, tentang pokoknya sering banget deh aku nanya-nanya. Terus kayak guru-guru tuh respectnya itu kayak ya kayak mendukung banget gitu kan, kayak mendorong aku gitu kan. Kayak, alhamdulillah gitu kan, aku dikelilingi orang-orang baik gitu kan. Terus kayak aku tuh waktu SNMPTN gitu kan, singkat cerita aku mau SNMPTN. Terus waktu itu tuh aku udah persiapan berkas-berkas gitu kan. Terus aku kayak udah siap memilih program studi dan perguruan tingginya. Malah waktu pengisian PDSS sekolahku telat gitu kan. Kayak ya Allah gitu kan. Kayak aku tuh emang nggak tahu jalur yang lain, kayak aku taunya itu SNMPTN doang waktu itu. Kayak karena sekolahku di kampung banget, jadi informasi itu kurang banget. Dan guruku juga kayak ya jarang menjelaskan secara rinci, kecuali kita yang nanya-nanya gitu. Dan agak telatan gitu ngasih informasinya gitu. Jadi kayak kita yang harus benar-benar nyari secara spesifik banget gitu. Terus kayak SNMPTN tuh kayak ya Allah gitu kan. Aku masuk grup-grup WhatsApp grup WhatsApp tentang SNMPTN dan SBMPTN. Terus mereka emang udah daftar gitu kan. Terus aku kayak kalau aku nggak ikutan. Terus aku coba buka di website SNMPTN-nya dan
tulisannya itu Anda tidak berhak mengikuti SNMPTN 2020, silahkan mengikuti SBMPTN 2020. Kayak ya Allah, ya udah deh gitu kan, aku kayak ya udah gitu di dalam hati sambil kayak ya udah deh gitu kan. Terus dari sana tuh kayak aku nyari-nyari informasi lagi, terus kata guruku, yo kamu ikut SBMPTN aja gitu kan. Terus emang guruku menjelaskan tentang SBMPTN dan ya aku emang kurang banget mengenai informasi ini. Terus ya udah aku nyari-nyari informasi juga, dan dari sana aku kayak ya udah aku ikut SBMPTN. Aku persiapan emang jauh banget gitu, dari masih jauh. Terus kayak aku ditawari ikut SNMPN Politeknik, terus aku nyoba gitu kan, malah telat, soalnya emang waktu penguploadan apa ya aku lupa. Pokoknya ada upload gitu dari sekolah, aku agak lupa banget. Terus kayak emang telat gitu kan, karena ada kesalahan pada saat ngupload dokumennya. Terus kayak nggak ada waktu lagi, ya udah gitu telat lagi. Kayak aku ya Allah kok gini gitu kan, kok telat lagi. Emang aku emang gak diizinin kuliah gitu apa gimana gitu, soalnya emang awal-awal mama nggak ngizinin aku untuk melanjutkan pendidikan gitu. Soalnya emang mama tuh mengharapkan aku untuk kerja, dikarenakan biar ada yang nyari uang gitu kan, ya uang sih ya gitu. Makanya kayak aku itu bimbang banget waktu itu, cuman aku kayak nyoba-nyoba aja gitu, agak iseng iya gitu kan, cuman ya isengnya dikit gitu kayak. Tapi aku nyoba lagi gitu kan dari sana. Kayak terus dari sana tuh kan ada SBMPN Politeknik. Sebelum SBMPTN tuh kayak aku nyoba dulu SBMPN Politeknik, dan dikarenakan pandemi gitu, terus jalur rapot lagi, aku nyoba lagi. Dan aku minta restu ke mama gitu, kayak mah aku mau nyoba. Terus aku punya uang pendaftarannya itu 150.000, dan itu uangnya juga aku dikasih sama bibi, dari bibi uangnya tuh. Kayak uang segitu-gitunya aku pakai daftar SBMPN Politeknik, dikarenakan aku pengen nyoba aja, penasaran gitu kan. Kayak mama, aku siapa tahu ada rezekinya gitu kan di SBMPN Politeknik. Dan mama kayak ya udah deh terserah gitu kan. Mama tuh kayak nggak ngizinin seikhlasnya gitu loh. Kayak ya udah aku nyoba, dan hasilnya ini ada screenshotannya sih. Kalau yang lain aku lupa, nggak di screenshot atau kehapus, lupa. Nah di sini kayak aku tuh bukanya itu pukul 1 pagi pukul 1 pagi, dan aku kayak nangis banget, sumpah nangis parah di sini, di kamar ini. Aku kayak ya Allah gitu, ini emang aku emang bukan jalan aku untuk kuliah gitu apa gimana gitu kan. Di dalam hati itu kayak aku ngobrol sendiri gitu kan, di dalam hati itu kayak emang aku nggak diizinin gitu sama mama, emang nggak diizinin sepenuhnya gitu sama mama. Terus kayak emang aku nggak diridhoi gitu kan. Kayak nggak tahu sih, aku kayak ya Allah gimana ini. Terus aku termenung dari sana tuh, kayak ya Allah ini merah, mohon maaf gitu kan, tulisannya mohon maaf Anda belum lolos di SBMPN 2020 katanya tuh. Pokoknya di sini deh, aku lupa. Terus aku juga pendaftar KIP dari sana tuh. Aku ya nyari informasi KIP itu yang lebih lengkapnya itu emang dari sendiri gitu kan, dari Google, dari Instagram, dari grup-grup gitu. Ya udah, terus dari sana tuh aku daftar lagi gitu kan untuk UTBK SBMPTN. Terus aku ya udah daftar gitu kan. Nah dari sana tuh masih lama gitu kan tesnya. Terus aku sambil nunggu tes, aku sambil nyari-nyari informasi untuk PTS yang membuka jalur KIP gitu kan. Aku nyari-nyari informasinya dari Instagram, dari YouTube, dari Google, dari temen juga gitu kan, nyarinya informasi. Terus aku nyoba ke PTS, dan aku nyoba di berapa PTS ya aku lupa. Cuman yang jadinya itu aku daftarnya itu di 3 PTS. Yang pertama tuh aku nyoba di Telkom University, terus dan hasilnya gagal. Kalau ada aku di sini ya.
Aku jalur KIP sama itu juga nggak lolos, dan juga di Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan itu hasilnya emang nggak lolos juga. Ini jalur KIP juga, ini khusus ya. Kalau di PTS emang ada jalur khusus untuk KIP gitu kan, nggak lolos juga. Terus aku kayak udah pasrah banget sih waktu itu, kayak ya udah deh, emang aku gak diridoi untuk kuliah tahun ini gitu kan. Terus kayak ya udah deh, aku nggak jadi kayaknya gitu, kayak niatku nurun gitu loh, kayak ya Allah, ya udah deh, aku emang harus kerja gitu kan. Ya udah, aku mindsetnya kayak ya udah, kalau memang aku harus kerja di SBMPTN ini yang terakhir aku coba gitu kan. Ya udah, aku kayak masih penasaran gitu kan di SBMPTN. Terus sambil nunggu SBMPTN, singkat cerita aku udah UTBK gitu kan. Kayak ada ceritanya di video-video aku sebelumnya nih, untuk cerita pengalaman UTBK aku, dan di perjalanan adalah ya aku ceritain, kayaknya lupa. Nah dari sana tuh singkat cerita aku udah tes UTBK, dan sambil nunggu pengumuman si SBMPTN-nya, aku nyoba lagi di di Universitas Kristen Indonesia. Aku nyoba di non Muslim, dan aku kayak ya udah deh, di mana aja gitu kan. Aku nyoba di sana, dan aku nggak jadi ikut tesnya, soalnya itu tuh waktu itu tanggal berapa ya, aku lupa. Pokoknya aku nggak jadi ikutan, soalnya emang nggak bisa kan, ada tesnya tuh, tes TPS kalau nggak salah, tapi tesnya itu nggak bisa pakai handphone, sedangkan aku nggak punya laptop, nggak punya PC gitu kan. Aku mau kemana, di sini nggak ada yang punya gitu kan. Aku pas H-1 tuh ya udah, aku nggak jadi ikutan gitu. Aku udah daftar, udah ngisi berkasnya gitu kan. Ya udah, aku nggak jadi ikut seperti itu. Terus aku nah dari sana tuh ya udah deh, aku nggak jadi ikut gitu kan. Dari sana tuh ada jalur mandiri di PTN. Aku ikut di Undip, UNES, sama di UI gitu. Aku nyoba gitu kan, soalnya emang bisa gratis, di UNES bisa gratis, dan di UI bisa. Kalau di Undip bayar, aku nggak jadi gitu kan. Kayak ya, aku nggak jadi deh, soalnya emang sayang banget gitu kan. Uangku ada uang tabungan gitu kan, cuman kayak ya Allah sayang banget gitu kan, 250.000. Aku kayak mikirnya gitu sih, soalnya emang nggak ada lagi uang. Kayak ya udah deh, aku gak jadi gitu kan. Tapi di website kuliah aku udah pilih Undip. Terus UNES aku udah pilih juga di website kuliahnya, cuman aku nggak jadi juga, soalnya aku kayak kayak di SBMPTN tuh, kayak aku kayaknya di SBMPTN bakal lolos deh gitu kan. Kayak percaya diri banget soalnya gitu. Gak tahu sih, soalnya aku kayak sering ketika berdoa aku kayak sambil nangis gitu lah. Parah banget, gue kayak sering nangis banget, soalnya emang aku udah gak kuat gitu kan, soalnya emang gak lolos mulu, gagal mulu gitu kan. Gak tahu kenapa, emang gak diridoi apa gimana gitu kan. Terus aku udah bolak-balik ke desa. Aku sering banget ke desa sama temanku, ke kecamatan juga. Aku kayak buat berkas-berkas gitu, apalagi ke desa aku sering banget. Dan emang kayaknya pegawai desanya tuh kayak udah bosan banget lihat aku, dan aku keseringan banget. Emang aku butuh gitu kan, karena aku gak punya kartu program bantuan, jadi aku keseringan membuat SKTM. Dan juga aku sering banget ke sekolah buat berkas gitu kan. Kalau ke PTS tuh berkasnya banyak banget, jadi harus ada yang minta dari sekolah gitu kan, surat rekomendasi lah, surat peringkat lah, kayak yang lainnya, dan surat aktif berorganisasi lah kan, itu harus ke sekolah. Jadi aku kayak sering banget ke sekolah, sering banget, kayak aku udah capek banget, udah puyeng, udah pusing, udah balik sana sini. Kayak ya Allah, kalau emang aku gak diridoi tahun ini, ya udah deh, SBMPTN jadi yang terakhir gitu kan. Kayak aku udah pasrah banget dari sono. Terus aku di UNES gak jadi aku. Terus di UI aku jadi. Terus sambil nunggu pengumuman SBMPTN, aku mengikuti SIMAK UI, dan tesnya itu kan daring di rumah. Terus aku tes gitu kan, belajar sedikit lah, soalnya emang aku gak persiapan banget. Ya udah, aku coba UI. Ya setelah
tesnya itu kan dari sana bentar lagi pengumuman SBMPTN, kayak aku sering berdoa tuh sambil nangis gitu, terus aku minta banget ke mama, restu mama, kayak mah kalau emang aku diridhoi untuk kuliah tahun ini, doakan aku lolos di SBMPTN ini, mau lolos di pilihan 1 atau pilihan 2, emang itu pilihanku gitu kan, aku nggak akan menyia-nyiakan, emang itu pilihanku gitu kan, aku nggak akan mandang aku kuliah di mana, dan juga aku pengen banget kuliah, nggak membebani mama gitu kan, kayak mama, terus kata mama tuh kayak ya emang mama tuh emang akan meridhoi kamu, dan mama gak akan bisa, maaf juga, mama gak akan bisa bantu untuk membiayai kamu. Kalau memang kamu benar-benar mau kuliah tahun ini, ya perjuangkan gitu kan, kata mama tuh. Kayak mama cuman bisa mendoakan, mama juga sambil merah sih sebenarnya. Kayak aku tuh ya udah deh gitu kan, aku kayak setiap sholat aku sering tahajud dulu tuh. Kalau ya pokoknya aku sering sunah tuh kayak dilaksanain banget, terus kayak aku doa banget gitu kan, kayak ya Allah gitu kan, aku tuh udah capek, aku udah pengen kayak orang lain gitu kan, nggak membebani orang tua gitu kan untuk pendidikannya. Terus kayak waktu itu hari pembukaan SBMPTN, kayak aku tuh kayak aku gak sanggup bukanya gitu kan, kayak ya Allah takut banget gitu kan. Terus pas aku buka, dan aku membukanya sama mama di pinggir aku, dan yap, ini lolos, alhamdulillah banget, kayak ya Allah mama, aku merangkul mama gitu kan. Cuman aku masih khawatir gitu, soalnya aku emang belum dinyatakan lolos skipnya gitu, kayak aku takut gak lolos skip kuliahnya, soalnya ada temanku yang di UNES juga, dia nggak lolos skip kuliahnya dan dia membayar UKT juga, jadi kayak aku takut kalau memang aku gak lolos skip kuliah, mama pasti gak bolehin aku ngambilnya gitu kan, ngambil si lolos ini gitu. Terus kayak aku tuh kayak kepikiran lagi gitu kan, aku cuman sehari doang itu gitu kan, untuk senangnya itu, cuman pas besoknya aku kepikiran, ya Allah gimana ini aku skip kuliahnya gitu kan. Terus ada pendaftaran ulang, waktu pendaftaran ulang tuh ada berkas-berkas gitu kan, terus kayak itu tuh yang yang pendaftaran ulang itu akan menentukan UKT dan besaran UKT, dan juga lolos atau tidaknya kita sebagai pendaftar KIP kuliah gitu kan. Nah untuk yang reguler bagaimana mendapatkan besaran UKT, dan juga kita sebagai pendaftar KIP kuliah bagaimana lolos atau tidaknya gitu kan. Kayak aku tuh pokoknya nggak karuan sih, soalnya emang aku nggak senang banget, soalnya emang takut nggak lolos KIP kuliahnya, soalnya emang aku kalau nggak dapet KIP kuliah ini ya nggak bisa kuliah gitu kan. Terus ya udah, dari sana tuh kayak aku nyari informasi juga, nanya-nanya ke kakak kelas, Kak kalau aku gak punya KIP emang berpeluang gak sih di UNES gitu kan, aku lolos di UNES waktu itu. Terus kayak gak tahu sih deh, kata mereka, soalnya emang yang mengurus mahasiswa baru bukan penerima bidik misi sebelumnya gitu kan. Ya udah aku kayak pasrah, ya udah deh, aku kayak kalau emang rezekiku di UNES dan aku bisa berpendidikan di UNES, melanjutkan pendidikan di UNES ini dan mendapatkan KIP ini, tolong kabulkan gitu kan. Kayak ya udah deh, aku udah pasrah banget, soalnya ini emang udah terakhir banget. Dan yang SIMAK UI aku gak lolos, soalnya emang ya aku belajarnya gak maksimal gitu. Terus waktu pas pengumuman waktu pas pengumpulan berkas gitu kan harus dikirim ke UNES-nya langsung. Kayak aku tuh berharap banget gitu kan, sambil mengumpulkan tuh kayak kan dipaketin tuh lewat jasa kurir. Kayak aku tuh berharap ya Allah gitu kan, semoga hasil yang terbaik untuk aku gitu, yang terbaik aja gitu kan. Terus dari sana tuh kayak aku kayak nggak bergairah banget, soalnya emang takut banget di hati tuh, kayak takut ya, kepikiran setiap hari tuh kayak kepikiran segitunya loh. Aku kayak emang aku ingin kuliah gitu kan,
kayak kepikiran aku nggak lolos KIP kuliahnya. Soalnya aku gak takutnya itu karena aku gak punya KIP dan nggak terdaftar di DTKS. Cuman kalau di UNES tuh yang nggak punya kartu KIP kuliah dan juga nggak terdaftar di DTKS, ada pilihannya gitu kan, cuman memasukkan KAP sama PIN yang ada di website KIP kuliah kita kan ada tuh. Nah di sana masukin itu doang sama SKPM gitu, dan penghasilan orang tua kalau nggak salah. Nah dan hari pengumuman besaran UKT dan lolos atau tidaknya yang pendaftar KIP kuliah, aku kayak dinanti gitu bukannya. Terus pas aku buka dan ya hijau, nah ini ya di sini, dan alhamdulillah banget aku kayak sujud-sujudan, aku sambil nangis sambil sujud-sujudan. Terus aku kayak teriak-teriak ke mama gitu kan, kayak mama ini aku lolos KIP kuliahnya. Mama juga nangis gitu kan, kayak ya Allah alhamdulillah banget, emang bener-bener aku emang harusnya aku di SBMPTN gitu kan lolosnya, dan ini emang jawaban dari Tuhan gitu kan. Emang jawabannya ini aku harus kuliah di UNES, harus jalur SBMPTN, dan aku mendapatkan KIP kuliahnya harus dari jalur SBMPTN dan harus di UNES gitu kan. Kayak ya Allah bersyukur banget aku, kayak ya Allah aku lulus di pilihan 2 juga emang pilihan aku gitu kan. Kayak ya Allah terima kasih banyak, kayak aku tuh dari sana tuh kayak lega banget, perasaanku yang sebelumnya tuh lega banget tertumpahkan. Nah dari sana sih aku kayak ya Allah alhamdulillah banget, dan ya sampai sekarang aku mendapatkan subsidi dari KIP kuliah ini, dan aku kayak mama tuh kayak terbantu banget gitu kan. Soalnya aku emang nggak minta uang lagi ke mama, dan dulu kan aku masih dibiayai mama, dan sekarang aku nggak minta lagi sama mama karena ada uang saku dari KIP kuliah ini, dan juga ya UKT aku dibayar sama KIP kuliah ini gitu kan. Kayak gitulah perjuangan aku, kayak aku intinya sih berjuangnya itu untuk KIP kuliahnya dulu sih. Terus ya gitu, kayak ini sih sepele, kalau kalian melihatnya sepele ya sepele gitu kan, kayak ya udah ini udah lumrah. Tapi menurutku ini kalian nanti rasain sendiri deh, kalian akan rasain bagaimana sebagai pejuang KIP kuliah seperti itu ya. Oke mungkin segitu, kepanjangan banget ini, tapi ini semoga memotivasi kalian semua. Dan ya, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga termotivasi kalian semua. Aku sih orangnya emang biasa, aku gak pinter, aku gak seperti orang lain yang bisa masuk UI, ITB dan yang lainnya, tapi aku bersyukur banget bisa kuliah dan bisa merjuangin KIP kuliah ini. So buat kalian yang sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan KIP kuliah, kalian semangat, tetap semangat. Kalian kalau nggak lolos terus-terusan aja coba, siap, pasti ada titik di mana kalian mendapatkan apa yang kalian mau. So mungkin segitu video kali ini. Seperti biasa jangan ketinggalan like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi. And see you next time, bye bye.